Yang pertama, kalau kita mau bicara ayat, itu kan salah satu ciri orang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mau berinfak, berbagi, menanggung urusan orang lain, baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sempit. Lagi senang, lagi susah, nggak ada yang berubah soal infak. Jumlah bisa berubah, tapi soal kebiasaan dia akan terus lakukan. Nah, itu ciri orang bertakwa. Yang kedua, kita bisa berikan informasi juga, Uda dan Ime, bahwa kalau kita susah, ternyata masih ada yang lebih susah dari kita. Maka susahnya kita saja masih bersyukur. Sebab ada orang yang lebih susah dari kita. Bentuk syukur kita kepada Allah adalah berbagi dengan rezeki yang Allah berikan. Orang nggak punya duit 1.000, kita masih punya uang 10.000. Nggak ada salahnya memberi 1.000, kita masih punya 9.000. Masih bersyukur. Nah, artinya kita bisa berikan contoh di bawah yang susah masih ada yang lebih susah. Di atas yang kaya masih ada yang lebih kaya. Saat kita mengajarkan tidak sombong, kita lihat di atas langit ada langit. Saat kita mengajarkan untuk tidak putus asa, masih ada bumi di setiap lapisan bumi. Nah, itu bisa saja memberikan anak pengertian bahwasannya saat kita bersedekah ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan, walaupun susah, tapi ada yang lebih susah. Walaupun anaknya bilang gini, uangnya disimpan aja daripada dikasihin orang, nanti kita susah. Ya, artinya jangan juga memberikan semua, udah. Ini ada duit 10.000, udah kasih semua nak. Lalu terus kita makan apa? Yang makan cerita aja, makan angin saja. Ini bukan pendidikan yang bagus pada prinsipnya. Tapi ketika kita memberikan, nak, berapa yang dia minta? 1.000. Ada berapa di kantong ayah? 50.000. Kasih 1.000 kepada dia, rugi nggak? Enggak, nak. Tetap kita masih punya uang 49. Itu pemikiran-pemikiran yang bisa saja memberikan pendidikan agar kita tidak pelit. Sebetulnya begitu, tidak pelit. Dan belajar empati juga. Dan belajar empati untuk melihat penderitaan orang ini adalah boleh jadi tanggungan bagi kita yang mampu. Yang mampu, ya kan? Ya. Ime ada lagi yang mau ditanya, Mi? Iya, tentang sedekah ini atau infak ini ya. Berarti kalau orang tua termasuk ke dalam infak dong ya Ustadz ya? Iya. Ya. Terus lebih utama mana kita bersedekah kepada orang tua dulu atau orang lain dulu? Sedangkan misalnya tetangga kita ini ada yang fakir ya, fakir. Orang tua kita juga membutuhkan bantuan dari kita. Ya. Siapa dulu nih yang dibantu bagusnya Ustadz? Ya. Lebih utama. Tentu kita melihat dari sisi bahwa orang tua kalau dikasih sedekah kan rada-rada, mak nih sedekah buat emak, atau gue gembel sedekahin. Tentu bahasa itu juga jadi kurang asik. Dan mak nih hadiah, mungkin lebih enak. Walaupun kita tahu nih orang tua kita mungkin keadaannya jauh, susah, sulit. Tapi membahasakan sedekah mungkin rada kurang etis. Tapi ngasih hadiah, toh pahalanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga ya, infak juga. Ya, itu akan dicatat oleh Allah dengan catatan yang itu terserah Allah. Mau dimasukkan kategori nafkah, kategori sedekah, atau kategori hadiah. Intinya menyelamatkan orang tua dari kehinaan, kemiskinan, dan kesusahan. Nah, lantas kemudian yang sebelah ini masuk kategori apa? Zakatkah dia sebagai fuqara? Maka kalau zakat, ya berikan kepada fakir miskin. Tidak boleh zakat diberikan kepada orang tua. Karena orang tua itu kewajiban kita kan, untuk menafkahi, untuk memberikan dia makan. Tapi setiap bulan tuh Ustaz? Atau gimana? Pada prinsipnya udah, kalau dia mampu, orang tuanya susah, maka dia wajib memberikan. Tapi kalau dianya tidak mampu, artinya si anak tidak mampu, dia nggak punya kewajiban. Dia lebih mengutamakan istri dan anaknya dulu. Baru kemudian cerita orang tuanya. Tapi kalau kita mampu, tidak ada salahnya. Kemudian kita membagi orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua juga adalah orang yang punya jasa besar buat kita. Kalau mau bicara hukumnya begitu. Tapi kalau kemudian kitanya juga tidak mampu, sementara ada anak istri yang harus kita tanggung, bagaimana sih orang tua kita? Pada prinsipnya dia tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau tidak mampu. Beda kalau mampu.